Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Pak. Siang. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik, Pak. Loh, Bapak nggak ditanya? Bagaimana? Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, sebelum memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo dari kawan-kawan, apakah ada yang berkenan untuk memimpin doa? Saya, Pak. Husen. Oke, Mas Husen, silakan. Yuk, sebelum kegiatan konseling ini dimulai, terlebih dahulu membaca doa Al-Fatihah. Nah, Amin. Terima kasih kepada Mas Husen sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya Bapak dari Brebes, hobi Bapak jalan-jalan. Monggo silakan teman-teman. Mulai dari Mas Joko, perkenalan diri. Oh ya, perkenalkan teman Pak, saya Muhammad. Saya asli Semarang, yang di Balang. Oke. Baik Mas Joko. Selanjutnya Mas Husen. Ya, perkenalkan nama saya Husen Rizky Jaidan, kelahiran Semarang. Rumah saya alamat di Genuk. Hobi saya traveling. Oke Mas Husen. Selanjutnya Mbak Levi. Perkenalkan, nama saya Levinia Dian Kristinawati. Saya dari Ngawi. Hobi saya jalan-jalan. Nah, baik, terima kasih. Kan sudah perkenalan semua. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Pak, belum. Nah, jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, apa sih dinamika kelompok itu sendiri? Nah, dinamika kelompok itu kondisi atau keadaan suasana yang hidup, bergerak, berkembang, dan ditandai dengan adanya interaksi antar sesama anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam konseling kelompok itu ada 4 asas yang harus kita perhatikan atau kita jaga. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana masing-masing anggota kelompok itu bercerita mengenai masalah yang dialaminya secara terbuka, secara apa adanya. Nah, asas yang kedua yaitu ada asas kerahasiaan, di mana masing-masing anggota kelompok menjaga kerahasiaannya dari permasalahan yang dibahas pada kegiatan kali ini. Yang ketiga yaitu ada asas kenormatifan, di mana dalam pelaksanaan konseling kelompok ini kita itu harus sesuai dengan hukum negara atau tidak menyalahi norma-norma yang berlaku baik agama maupun negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman melakukan kegiatan konseling kelompok ini secara sukarela tanpa ada paksaan ya. Apakah sudah paham? Paham Pak? Oke, Pak. Paham Pak. Nah, baik, kalau sudah paham, dalam kita memasuki acara, untuk sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita melakukan games terlebih dahulu untuk melatih fokus kita ya. Nah, gamesnya yaitu kalau ini apel,
kalau yang ini apel, kalau itu pupil, ya. Ya, Nah, Pil. kalau itu, apel. Apel. Itu. kalau Apel. Apel. salah, kalau itu, Apel. Apel. kalau itu upil, Oh, kalau upil. ini apel. Nah, kalau yang ini itu apel. Jangan fokus pada jarinya ya, tapi pada kalimatnya. Oke, sekali lagi ya. Kalau yang ini Apel. Apel. kalau yang ini, Apel. Apel. nah ya benar. Nah, udah ya, dirasa cukup ya. Ya, cukup, Pak. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu menghadapi tantangan yang harus kita hadapi dan selesaikan. Namun apabila kita tidak bisa selesaikan, maka akan menimbulkan masalah dalam diri kita. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kawan-kawan semua, apakah ada di antara kalian yang ingin menyampaikan permasalahan yang kalian alami? Baik, mulai dari Mas Joko, silakan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Izin Pak, saya tuh ada sedikit permasalahan dalam perkuliahan. Contohnya tuh kayak semisal kita kan sedang melakukan UTS ya Pak, kita kan dikasih tugas. Nah, selalu istilahnya menyepelekan. Jadi ketika saya diberi tugas, tapi saya mengerjakannya mepet-mepet Pak. Nah, sebelum pengumpulan, nah itu baru saya kerjakan, belum sebelumnya pas langsung diberi Pak. Nah, itu bagaimana ya Pak caranya biar bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, nggak diundur-undur gitu Pak. Terima kasih. Cara mengatur waktu ya. Ya Pak. Nah, selanjutnya dari Mas Husen, silakan. Ya, Pak, terima kasih. Sebelumnya izin, permasalahan saya itu masalah dengan keuangan, Pak. Keuangan saya itu setiap minggu, setiap bulan itu pasti habis terus, entah buat jajan, buat apalah yang membuat diri saya bahagia, itu yang membuat uang saya itu cepat habis. Nah, saya bingung kok, uang saya habis terus, padahal pengen nabung kok malah tambah sedikit, nggak sangat banyak. Nah, itu loh Pak, gitu Pak. Baik, dari poin mengatur uang itu, cara mengatur uang itu bagaimana? Oke. Dari poin permasalahan Mas Husen itu sulit mengatur keuangan ya. Iya. Mas Husen, ya. Selanjutnya dari Mbak Levi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Itu Pak, beberapa waktu yang lalu, saya kan dekat sama seseorang lelaki. Nah, itu kan udah merasa nyaman gitu Pak. Terus pada suatu saat dia itu kayak ghosting gitu loh Pak. Ya masa saya suruh menghubungi terus kan ya nggak mungkin lah Pak, saya kan perempuan. Nah, kalau saya itu tidak ngechat atau tidak menghubungi, pikirannya itu saya tidak peduli sama sekali. Ya Pak gitu. Oke, jadi poin permasalahan dari Mbak Levi ini cukup remaja ya, kaitannya dengan percintaan. Jadi Mbak Levi itu sering di ghosting, ibaratnya seperti itu. Nah, dari permasalahan teman-teman
yang disampaikan masing-masing anggota kelompok ini. Silakan untuk memilih masalah siapa yang ingin dibahas. Mas Joko. Saya Anu Pak. Ya. Kalau Mbak Levi? Mas Joko siap. saya. Jadi Oh, ya. permasalahan Mas Mas Joko. Joko ya, baik, permasalahan yang dipilih yaitu permasalahan Mas Joko, yaitu kaitannya dengan menunda waktu dalam mengerjakan tugas ya. Silakan kepada Mas Joko untuk menjelaskan lebih detail mengenai masalah Mas Joko. Silakan Mas Joko. Oh ya, izin Pak, izin menambahi kan juga saya juga menyambi kerja ya Pak di media tanam, membuat media tanam itu. Nah, ketika diberi tugas ada pengumuman dari grup atau mungkin langsung dari Zoom itu nggak saya gubris langsung Pak. Jadi saya lihat, saya diamkan. Nah, terus ke hari esoknya ya udah saya cuek, bodo amat gitu. Saya malah fokusnya nanti masih hari-hari yang panjang lah, masih panjang harinya kerjaannya nanti aja. Nah, ketika sudah hari pengumpulan lah itu baru sehari sebelum pengumpulan itu baru saya kerjakan. Karena apa ya Pak? Kalau dari saya itu mengerjakan waktu mepet-mepet itu ya suatu kenyamanan bagi saya lah. Nah, terus saya keluar dari zona tersebut itu bagaimana ya? Biar nggak mepet lah waktunya dalam pengumpulan tugas begitu Pak. Ya, baik, anggota kelompok lainnya sudah paham ya mengenai masalah Mas Joko. Oh iya Pak. Silakan untuk Mas Susan terlebih dahulu memberikan saran atau solusi. Saran saya sih untuk Mas Joko untuk Ya, Mas. bagaimanalah mengatur waktu untuk perkuliahan dan jam kerja itu ya jangan sampai tabrakan lah. Sebelumnya Mas Joko kerjanya jam berapa ya? Paling jam 8 pagi Mas sampai jam 8 pagi minimal jam 8 pagi ya. Ya utamakan kuliah dulu lah Mas. Itu kan kuliah juga prioritas pertama. Kalau pekerjaan kan sampingan itu Mas. Ya kalau kalau ada tugas digubris lah sebelumnya udah catat ginilah gitu. Pokoknya jangan sampai kuliah itu jadi permasalahan lah gitu. Saran saya Mas, utamakan kuliah dulu. Ya, terima kasih Mas. Oke, baik, terima kasih pada Mas Susan. Selanjutnya Mbak Levi. Untuk Mas Joko Ya, itu harus memikirkan efeknya juga, jangan memikirkan zona nyamannya. Seumpama itu kan Mas Joko apa tadi permasalahannya? Suka menunda waktu. Menunda-nunda. Kalau suka menunda-nunda tugas kan kadang mengerjakannya pada waktu deadline kurang 2 jam, kurang 3 jam. Nah itu kan bisa kejerumus ke jurang, sesat. Jadi lebih baik itu mengerjakan di waktu yang tepat, jangan mepet deadline. Dan juga melihat dampaknya atau efeknya itu. Oh iya sih, benar juga sih Mbak ya. Bagaimana Mas Joko? Apakah sudah paham dengan Mas Susan dengan Mbak Levi? Ya, paham Pak. Pinter-pinternya lah Mas, memanajemen waktu Masnya untuk jam kuliah, jam kerja, ya gitu. Yang paling diutamakan dulu. Mungkin ada sanggahan lagi dari Mas Joko, silakan. Apakah sudah cukup?
Saya kira cukup Pak, untuk masukan dari teman-teman dari Mas Husen sama Mbak Levi itu cukup masuklah memotivasi saya agar nggak menunda-menunda lagi, karena kan tadi juga dijelaskan juga dampak dan akibatnya juga menunda nanti kan bagaimana saya sudah tahu Pak. Mungkin tambahan sedikit dari Bapak. Oke, baik. Untuk permasalahan Mas Joko ya, mengenai menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan itu Mas Joko itu harus mengatur jadwal di mana kapan, meskipun kita sudah tahu deadline dari tugas itu hari apa, tapi kita sebagai mahasiswa yang baik itu harus mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas ya. Yang kedua, kalau kaitannya dengan pekerjaan, memang tidak ada yang salah ketika mahasiswa menyambi bekerja gitu ya. Tidak ada yang salah sebagai mahasiswa menyambi bekerja. Nah, tadi yang Mbak Levi sampaikan juga betul Mas Joko. Jika mahasiswa mengerjakan tugasnya mendadak atau mepet dengan deadline, itu dampak negatifnya itu terhadap diri kita, yaitu menimbulkan kecemasan Mas Joko. Jadi Mas Joko itu pasti merasa cemas ketika tugasnya belum dikerjakan tapi sudah mepet deadline, itu kan menimbulkan efek kecemasan ya atau Ya, Pak. panik. Nah, dampak yang lainnya juga dalam mengerjakan tugasnya juga jawabannya tidak maksimal Mas Joko. Jadi bisa saja memperoleh nilai yang jelek, katakanlah seperti itu. Bagaimana Mas Joko? Oh, berarti saya harus seperti membuat catatan di HP atau di buku ya Pak. Semisal saya harus mengerjakan tugas tepat hari ini, tanggal ini, terus untuk hari tugas yang lainnya kita buat jadwal lagi untuk hari ini dikerjakan, gitu ya Pak. Ya, betul sekali Mas Joko. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah atau masih ada yang perlu kita bahas lagi? Cukup lah Pak. Cukup. Sudah. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, di sini Bapak ingin mendengarkan kesan dan pesan teman-teman sekalian mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini. Silakan dimulai dari Mas Joko. Kesan saya ya cukup bahagia ya, karena kita saling mencurahkan permasalahan kita dan saling memberi sedikit masukan dan saran, dan itu bisa membuat kita lebih semangat lah dalam berkuliah, dalam mengerjakan tugas. Dan untuk pesan saya, rajinlah jadi seseorang. Itu aja Bang. Silakan dari Mas Husen. Kesan saya dari konseling kelompok ini ya cukup menarik, cukup bagus untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai masalah dicurahkan ke sini. Nah, dengan berdiskusi dengan saran-saran masukan dari Bapak BK konseling, dan saran-saran teman-teman cukup menarik lah. Itu Kak, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Levi. Kesannya yaitu permasalahan kita kan bisa diceritakan. Nah, bisa dirembuk. Jadinya itu kayak udah nggak ada beban gitu. Untuk pesannya, dengan adanya diskusi ini, masalah kita dapat terselesaikan dan rasanya itu udah plong gitu. Dan untuk Mas Joko tadi kan bisa diterapkan ke kita sendiri, tidak mengerjakan
tugas mepet deadline gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam konseling kelompok. Bapak mohon maaf apabila dalam konseling kelompok ini terdapat kekurangan atau kesalahan baik tindakan maupun kata-kata Bapak. Sekali lagi Bapak mohon maaf dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian konseling kelompok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Bapak ya.